thorium itu memang terkonsentrasi sangat banyak di sana. Kalau 1.000 ton itu bisa kita pakai untuk untuk menjadi bahan bakar dari 100 unit PLTN reaktor, masing-masing 1000 megawatt listrik selama 1000 tahun. Molybden itu adalah menjadi prekursor teknetium 99 yang itu sangat bermanfaat untuk diagnosa medis. 1000 megawatt listrik per tahun, kita hanya perlu 1 ton thorium yang kemudian akan menjadi 1 ton U233 dan 1 ton limbah. Biaya pembangkitan listrik nuklir rata itu kisarannya adalah, kalau di skala rupiahkan itu ya sekitar 700 rupiah per kWh sampai 1.400 sekitar itu. Kalau didolarkan itu adalah sekitar 5 sampai 10 sen US dollar per kWh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di ruang thorium di salah satu pusat penelitian di UGM. Sekarang bersama dengan masternya thorium gitu kan, Pak Andang ya Pak. Thorium itu sebenarnya adalah, kalau dalam kita mengenal di tabel periodik, itu sebenarnya masuk pada kategori actinida, yang itu adalah masuk pada kategori logam tanah jarang. Jadi tanah jarang itu ada argenida, ada lantanida. Nah, thorium itu dengan uranium itu masuk ke ini. Nah, kebanyakan dari logam tanah jarang, uranida, itu adalah menjadi mineral emitan pada logam yang lain. Jadi tambah-tambah logam yang lain, terutama untuk logam yang kategorinya adalah golongan B kalau dalam periodik, itu biasanya terus terikut di dalamnya itu adalah logam tanah jarang, lantanida atau nida. Nah, kalau untuk Bangka Belitung, di situ ada tambang timah sebagai logam utama. Timah itu kategorinya adalah juga masih masuk ke golongan B. Nah, sehingga di situ kemudian terikut di dalamnya itu ada logam tanah jarang tadi, termasuk thorium. Mungkin ini menambahkan tentang tadi ya. Jadi rata-rata kerak bumi itu mengandung uranium sekitar 3 ppm dan thorium itu sampai 10 ppm. Nah, kemudian kalau untuk pasir monasi di Bangka Belitung itu mengandung 3% thorium, itu artinya 30.000 ppm. Artinya thorium itu memang terkonsentrasi sangat banyak di sana gitu. Nah, kemudian kalau terkait dengan masalah safety atau keselamatan, itu memang tergantung pada jenis reaktor. Nah, reaktor yang nantinya sesuai untuk thorium itulah reaktor yang namanya molten salt reaktor. Jadi reaktor dengan garam cair. Ini berbeda dengan reaktor yang kebanyakan sekarang, yang tipenya adalah light water reactor, jadi reaktor air ringan. Reaktor air ringan itu bahan-bahannya bentuknya padat, sekali lagi cair. Nah, kalau untuk reaktor yang sekarang itu bahannya padat, itu memang secara keselamatan itu memang sebenarnya sudah sangat bagus keselamatannya, karena itu sudah dilengkapi dengan berbagai sistem keselamatan. Misalnya ada yang disebut sebagai multiple barrier, yaitu adalah penghalang berlapis untuk radioaktif, dan nanti ada sistem pendinginan darurat dari pasang radon. Nah, untuk MSR ini nanti akan lebih bagus lagi keselamatannya. Kenapa? Kalau pada reaktor LWR itu bahan-bahan padat, ini ketika kecelakaan parah terjadi, yang padat itu bisa menjadi cair. Nah,
Kalau pada MSR itu memang sudah cair, sudah liquid, jadi tidak ada lagi kekhawatiran untuk meleleh terasnya. Nah, cuma cairnya itu kalau pada reaktor yang sekarang itu sistem wadahnya atau kelongsong dan bejan reaktor itu tidak disiapkan untuk kondisi yang cair. Karena kalau reaktor sekarang itu kalau bahan cair itu suhunya tinggi sekali sampai 2800 derajat Celcius. Itu bejana bisa meleleh kalau cair. Tapi kalau MSR memang sudah cair dengan suhu yang lebih rendah, yaitu adalah 700 derajat Celcius. Nah, wadahnya itu memang sudah dirancang untuk itu. Jadi itu seperti halnya tangki air menampung air itu saja. Jadi nggak usah khawatir tentang pelelehan teras, karena memang teras sudah meleleh jadi air. Itu seperti halnya tangki air menampung air. Jadi nggak ada ini. Jadi secara keselamatan itu akan lebih bagus. Kemudian juga sistem pendingin darurat itu juga bisa berlangsung tanpa ada pompa. Kalau yang sekarang itu perlu ada pompa. Jadi Fukushima itu contoh, itu adalah terjadi kecelakaan setelah reaktor dimatikan. Jadi reaktor sudah disadon, tapi pompa pendingin daruratnya mati. Nah, kalau nanti mau resat itu tidak pakai itu. Jadi pendarurat itu mengalir dengan situasi alam. Jadi aspek keselamatan akan lebih bagus. Nah, kenapa thorium ini bisa dikatakan sebagai masuk kategori blue energy? Nah, jadi thorium itu berbeda dengan uranium. Jadi kalau uranium itu mengandung isotop fisil yang bisa membelah, yaitu U235 dan sisanya U238. Reaktor yang sekarang ini menggunakan uranium yang pada dasarnya itu yang berfisi adalah uranium 235. Dan uranium 238 yang masuk reaktor ini tidak bisa berfisi, tetapi dia menyerap neutron, menangkap neutron, dan kemudian ini menghasilkan limbah radioaktif aktinida yang berumur panjang. Sementara kalau pada elektrothorium, memang thorium itu tidak bisa langsung berfisi, tapi thorium itu harus diubah menjadi uranium 233 baru bisa berfisi. Sehingga reaktornya itu harus didesain untuk bisa kapabel dengan dua reaksi sekaligus. Pertama adalah reaksi konversi dari thorium menjadi U233, kemudian reaksi fisi U233. Nah, tapi justru dengan reaktor seperti ini penggunaan bahan jadi efisien. Kita nanti akan masukkan ke reaktor itu thorium, kemudian thoriumnya semuanya akan menjadi U233, kemudian U233 semuanya berfisi. Tidak ada bahan bakar yang tidak berfisi seperti halnya pada U238 pada reaktor sekarang. Nah, karena semua berfisi, maka limbah aktinidanya menjadi sangat sedikit, sehingga umurnya jauh lebih pendek. Jadi limbah dan juga jumlahnya lebih sedikit. Setiap 1 gigawatt atau 1000 megawatt listrik per tahun, kita hanya perlu 1 ton thorium yang kemudian akan menjadi 1 ton U233 dan 1 ton limbah yang umurnya lebih pendek. Sementara kalau untuk reaktor uranium sekarang, untuk setiap 1000 megawatt listrik kita perlu memfisikan 1 ton U235, tapi kita harus memasukkan 20 ton uranium diperkaya dan menghasilkan sekitar 20 ton limbah, karena U238 nya itu plus produk fisinya, tidak berfisi plus produk fisi. Nah, kemudian untuk mendapatkan 20 ton uranium diperkaya, kita harus menambang 200 ton uranium alam. Sementara kalau pakai thorium, kita dari reaktor sudah bisa breeder, membiak tadi, kita hanya perlu menambang 1 ton uranium thorium alam. Jauh lebih efisien dan lebih selamat.
karena limbahnya lebih sedikit dan umurnya lebih pendek. Apalagi dengan menggunakan molten salt reaktor yang berbahan cair, kita bisa mengekstrak beberapa radioisotop yang ada dalam limbah yang itu bisa kita pergunakan. Misalnya kita bisa mengambil cesium 37, kemudian strontium 90, dan molybden 99. Molybden yang menarik. Iya, molybden yang menarik itu karena molybden itu adalah menjadi prekursor teknisium 99 yang itu sangat bermanfaat untuk diagnosa medis. Nah, sekitar setahun itu ada 10.000 medical treatment yang perlu TC99. Nah, itu berarti sangat bermanfaat. Nah, kalau limbah itu kita ekstrak, kita manfaatkan, maka yang tersisa di reaktor itu nanti tinggal umur pendek yang itu nanti bisa ditunggu untuk menjadi netral yang dalam waktu yang kurang dari umur reaktor, jadi tidak membebani generasi berikutnya. Nah, itu makanya itu disebut sebagai nuklir yang berkelanjutan. Dari aspek sumber dayanya yang kita hanya menggunakan sangat hemat, maupun limbahnya yang itu adalah saja dua pendek dan sedikit. Nah, saya pernah mendapatkan data dari Batan, yang Batan itu juga saya konfirmasi itu mendapatkan data dari PT Timah tentang limbah pasir monasit dari produk samping tambang timah itu potensinya kalau jadi limbah pasir monasit itu mengandung sekitar 3% thorium. Nah, dengan limbah yang ada itu kalau thoriumnya itu nanti kita ambil itu berpotensi mendapatkan sekitar 100.000 ton thorium. Sementara tadi kalau kita bisa mengembangkan reaktor nuklir yang sesuai dengan thorium, kebutuhan thorium untuk 1000 MW listrik 1 tahun itu adalah 1 ton. Jadi kalau 1.000 ton itu bisa kita pakai untuk untuk menjadi bahan bakar dari 100 unit PLTN reaktor masing-masing 1000 MW listrik selama 1000 tahun. Nah, itu baru yang PT Timah, belum itu nanti ada tambang rakyat swasta yang datanya belum diketahui, tapi kurang lebih itu ya hampir sama. Jadi kalau itu dianggap sama dari Timah, itu nanti kita bisa membangun dua kalinya, 200 reaktor nuklir masing-masing 1000 MW listrik ya selama 1000 tahun. Nah, kalau Indonesia sekarang itu pembangkit listrik itu angkanya mungkin sekitar 60 gigawatt ya. Tapi kalau proyeksi tahun 2050 itu bisa sekitar 400 sampai 500 gigawatt kebutuhannya. Jadi kalau misalnya kita proyeksikan tahun 2050 100 PLTN itu bisa mencukupi 25% listrik. Atau kalau 200 PLTN misalnya yang punya yang swasta dihitung itu berarti 50% kebutuhan listrik di Indonesia itu sampai 1000 tahun. Indonesia kaya nggak? Iya, itu. Nah, jadi memang pertama itu memang reaktor yang menggunakan thorium itu sekarang memang sedang dalam pengembangan. Artinya mungkin tidak langsung bisa disiapkan untuk waktu dekat. Jadi kalau misalnya Indonesia harus membangun reaktor nuklir untuk waktu yang dekat, itu memang kita tidak punya pilihan kecuali reaktor yang ada sekarang yang pakai uranium. Tetapi ini juga ada perusahaan Torcon namanya, itu yang akan membangun prototip. Jadi prototip ya untuk reaktor menggunakan thorium, tapi masih gabungan uranium dan thorium. Jadi 50% bahan bakarnya adalah uranium, kemudian nanti 50% kebutuhannya adalah thorium. Nah, jadi ini mudah-mudahan bisa menjadikan kemajuan ya. Walaupun kita harus mengembangkan lebih lanjut desain Torcon ini karena kita inginnya itu akan mengurangi kebutuhan uranium sampai nantinya itu betul-betul reaktor yang hanya
thorium saja. Nah itu, jadi hanya thorium saja. Nah itu, tapi saya kira apa yang dilakukan Thorcon yang memang prototip ini memang sudah sangat bagus. Walaupun kalau ingin mengembangkan PLTN yang proven, ya yang ada yang pakai uranium yang proven gitu ya. Nah itu teknologi. Limbah dan segala macam keamanan ya Pak. Iya. Nanti kalau yang proven ini sebenarnya masih ada masalah ya, karena nanti bahan bakarnya uranium, dan kalau saya malah merekomendasikan kalau kita pakai teknologi reaktor nuklir yang sekarang itu kita memang barangnya impor saja. Supaya apa? Supaya potensi kita nggak diutik-utik. Jadi potensi kita itu nanti akan kita pakai setelah teknologi kita itu berkembang. Jadi kalau pakai sekarang, nanti kita pakai yang sekarang, pakai uranium, terus kita menambah uranium punya kita di Kalimantan itu ya, akan cepat habis. Nggak bisa berumur lama itu. Ya sudah, biar impor saja. Tapi harus ada riset. Kalau enggak nanti kita impor terus. Harus ada riset itu ya. Harus ada perkembangan riset. Gitu. Harus ada itu. Menyempurnakan apa namanya desain yang thorium tadi. Thorium, gitu. Harus ada riset itu. Karena reaktor thorium yang tadi itu mengkonversi thorium menjadi uran-233, ternyata nanti kalau sudah sukses itu menghasilkan ekstra U233. Jadi ada kelebihan uran-233 dari yang dia butuhkan. Kelebihannya itu ya tidak banyak sih, mungkin sekitar paling maksimal ya 5% sekitar itu. Tapi 5% itu cukup banyak kalau digunakan untuk reaktor mikro, reaktor yang daya rendah, itu sangat banyak. Tapi kalau nggak dipakai, ya sayang juga. Reaktor utamanya itu lebih itu kalau nggak dipakai nanti kan cuma numpuk-numpuk saja itu. Nah itu terus dipakai untuk mikro reaktor di bawah 10 megawatt. Ya, 10 megawatt. Yang itu nanti memang potensinya itu dipergunakan untuk pengembangan nuklir, tapi untuk daerah yang terpencil, gitu kan. Indonesia yang misalnya Papua dan yang penduduknya nyebar, yang di situ tidak mungkin pembangkitnya besar. Nah itu nanti mikro reaktor. Tapi untuk reaktor utamanya memang nanti yang besarnya itu yang thorium tadi. Jadi saya tuh recommended ya. Jadi gini, jadi untuk PLTN sekarang itu yang menggunakan bahan bakar uranium, walaupun tadi itu masih belum dikatakan sustainable, karena apa, untuk 1 ton bervisi itu kita harus menambah 200 ton bahan dari alam, terus limbahnya ini. Tapi kalau dari skala ekonomi itu sudah masuk, karena biaya pembangkitan listrik nuklir rata itu kisarannya adalah kalau di skala rupiahkan itu ya sekitar 700 rupiah per kWh sampai ini ya, sampai mungkin ya 1.400 sekitar itu. Kalau didolarkan itu adalah sekitar 5 sampai 10 sen US dollar per kWh. Per kWh. Lebih murah juga. Ini setara dengan pembangkit batu bara yang tanpa apa-apa. Oh, setara dengan batu bara. Artinya batu bara yang tidak dilengkapi dengan misalnya sistem apa. Jadi batu bara yang gas buangnya itu langsung dilepas ke lingkungan. Itu seperti itu. Kalau batu bara yang dilengkapi dengan pembersih gas buang untuk menangkap sulfur dan NOx, dikenal dengan DSOC dan DNOx, itu harganya akan naik sekitar mungkin 40%. Jadi kalau misalnya anggaplah itu kalau batu bara dengan gas buang yang dibuang saja itu 200 rupiah per kWh, kalau dengan DSOC itu sampai 900 rupiah per kWh. Jadi masih murah nuklirnya. Tapi DSOC DNOx itu belum menangkap CO2. Kalau misalnya harus dilengkapi dengan penangkap CO2, maka harga listrik batu bara adalah
tak terbayangkan mahalnya. Jadi nggak bakal masuk ekonomi. Sudah sangat keluar dari aspek ekonomis ya. Sudah nggak terbayangkan mahalnya. Jadi kalau mau pakai batu bara tapi tidak ada emisi CO2 itu nggak bakal masuk ekonomi. Jadi kalau mau pakai mau emisi CO2 dihentikan tapi ekonomi tetap masuk skala ekonomi, ya harus phase out batu bara. Jadi yang sekarang dipakai itu adalah yang menghasilkan emisi karbon yang tinggi, Pak? Iya, batu bara. Sekarang dipakai PLN. Jadi batu bara yang kemudian terjangkau ekonominya murah, yang itu sebenarnya komparabel dengan PLTN ini, itu yang nggak pakai apa-apa, jadi gas buahnya langsung dilepas. Nah, sementara kalau PLTN thorium, nah sebagai contoh misalnya yang ada di Torkon sekarang yang walaupun belum bisa sepenuhnya thorium, tapi dia bisa mengurangi uranium menjadi separuhnya. Nah itu dengan thoriumnya itu hanya 0,5 ton per gigawatt listrik tahun itu ya. Thorium itu kecil saja. Nah tapi uranium bisa ini itu sudah bisa mereduksi biaya bahan bakar sehingga mungkin separuhnya. Jadi yang Torkon yang sekarang itu mereka mengklaim bisa menghasilkan itu dengan biaya separuh daripada PLTN sekarang. 100 ton. Jadi sekitar ya tadi itu ya 350 lah, 350 rupiah per kWh. Per kWh, bisa lebih separuhnya. Lebih murah ya. Lebih murah. Karena juga prosesnya lebih bahannya lebih sederhana. Nah kalau nanti kita kemudian bisa mengembangkan railing breeder, itu akan bisa menekan lebih murah lagi. Karena kita butuh lebih sedikit bahan bakar dan proses penyiapan bahannya juga lebih sederhana. Jadi kita nggak usah mencetak bahan bakar. Kalau sekarang kan bahan bakar harus dicetak, dimasukkan ke longsong, terus di bendel. Kita nggak perlu itu, karena bahannya cair. Jadi akan lebih murah. Itu ya. Itu udah untuk yang teknologi thorium itu berarti sudah termasuk teknologi penangkap CO ya berarti ya? Karena ya sudah, karena thorium kan nggak mengemisikan CO2 kan? Nggak menghasilkan CO2 ya? Jadi sudah menyelesaikan emisi CO2 karena dia nggak tidak menghasilkan CO2. Okay. Kalau tadi batu bara itu mesti emisi CO2 karena namanya batu bara itu kan karbon. Kalau karbon dibakar ya ada emisi CO2. Iya. Nggak bisa dihindari kan? Nah kalau dilengkapi dengan penangkap CO2 itu tak terbayangkan. Terbayangkan harga PLN mahalnya. Tapi kalau masih dilengkapi dengan penangkap sulfur, karena pengotornya batu bara ada sulfur dan nitrogen. Nah kalau dilengkapi dengan penangkap sulfur nitrogen masih bisa terjangkau ekonominya. Tapi kalau masih lebih mahal 40% dari nuklir. Tapi kalau sudah harus dilengkapi dengan penangkap CO2, tidak bisa terbayangkan berapa mahalnya itu. Gitu. Terima kasih banyak. Iya. Ada lagi? Ya, mungkin cukup. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andang. Jadi pencerahannya sama edukasinya tentang apa itu PLTN dan apakah berbahaya, apakah ekonomis, apa enggak gitu loh kan. Ini semoga juga bisa menjadi salah satu materi atau ilmu pengetahuan yang bisa kita sebarkan gitu loh kan. Jadi sudah saatnya kita berdamai dengan teknologi, berdamai dengan apapun itu namanya evolusi gitu loh kan, untuk masa depan anak cucu kita juga sebenarnya Pak ya. Oke baik, terima kasih banyak kawan-kawan. Sampai jumpa lagi di beberapa materi-materi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.